Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang organ sistem pencernaan lambung manusia. Perkenalkan, ini kelompok-kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Anissa Wasyira Putri dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Jana Fetus Nabinda dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Zaki Hirul Anam dari absen 9. Perkenalkan, saya Rafana Blasita dari absen 26. Dan saya Ziafid, absen 36. Nah, selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Jadi itu siswa mampu menjelaskan definisi dari organ lambung, dan mampu menganalisis fungsi lambung pada sistem pencernaan manusia, dan mampu menjalankan proses dan cara kerja lambung dan mencerna makanan, dapat mengenali bagian-bagian lambung manusia hingga memahaminya, lalu menjelaskan lapisan pada dinding lambung, dan menganalisis keterkaitan enzim dan fungsinya pada lambung, dan kita bisa memahami penyakit yang bisa menyerang lambung kita, dan mengait teknologi saat ini untuk penyembuhan penyakit, dan yang terakhir memahami cara menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit lambung. Nah, lalu yang kita bahas kali ini apa sih itu lambung? Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil yang berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting dalam sistem pencernaan kita. Selanjutnya ada fungsi-fungsi lambung. Yang pertama, untuk menyimpan makanan. Fungsi lambung pada manusia adalah tempat penyimpanan makanan, khususnya sebelum diproses dan dicerna. Makanan akan terlebih dahulu disimpan. Lambung memiliki bentuk yang fleksibel dan mampu menampung sebanyak 4 liter. Proses pencernaan makanan di lambung dapat cepat dilakukan maupun lama, sekaligus menegaskan apa itu fungsi lambung. Karena banyak faktor yang membuatnya menjadi demikian, penentu lama waktu makanan untuk berada di lambung. Seperti salah satunya komposisi yang terdapat dalam makanan tersebut. Jika kandungan karbohidratnya lebih banyak, maka lambung hanya memerlukan waktu yang singkat untuk memprosesnya. Selanjutnya, untuk mencerna makanan. Proses pencernaan makanan terjadi di dalam lambung. Setelah sebelumnya masuk lewat mulut, kemudian melewati kerongkongan, hingga diproses di dalam lambung. Pencernaan makanan di lambung merupakan proses pencernaan tahap kedua yang terjadi dalam 2 bentuk, yakni mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, untuk menyerap vitamin B12. Lambung juga berguna untuk membantu penyerapan vitamin B12 melalui sel parietal yang terdapat di beberapa fundus. Sel ini menghasilkan 2 sekresi penting, dan salah satunya adalah faktor intrinsik, merupakan glikoprotein dengan peran penting saat proses penyerapan B12 terjadi di dalam usus dan menjadi fungsi lambung dalam sistem pencernaan. Selanjutnya, untuk mengontrol hormon. Fungsi lambung pada sistem pencernaan manusia adalah memproduksi enzim yang berperan sebagai sistem pencernaan, seperti hormon gastrin yang berfungsi oleh sel G pada dinding lambung. Hormon ini bertugas untuk sekresi lambung secara berlanjut. Hormon ghrelin yang memberi sinyal saat tubuh merasa lapar dan lelah. Dan yang terakhir, untuk meredam bahaya asam lambung. Melalui lapisan mukosa yang terdiri dari sel-sel goblet, tugasnya mengeluarkan lendir bikarbonat yang bersifat basa, dilakukan di lapisan terluar lambung dan berfungsi agar tidak rusak oleh aktivitas asam lambung dan juga enzim pepsin, sehingga bahaya asam lambung yang muncul dan keluar bisa diredam secara baik. Nah, selanjutnya itu ada proses pencernaan di lambung. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang mengubah protein menjadi kasein, dan asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Satu, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis itu kayak dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Terus yang kedua, pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh getah lambung. 3 enzim dalam getah lambung itu ada enzim pepsin, yaitu berubah protein menjadi pepton. Terus ada enzim renin yang berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Terus ada juga asam klorida atau sel yang untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Nah, selanjutnya itu ada struktur lambung manusia. Yang pertama itu ada kardiak, mencegah asam lambung agar tidak naik. Kardiak itu sendiri merupakan bagian lambung yang terletak di bagian paling atas, bersentuhan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah dikunyah dan dilembutkan secara halus akan didorong masuk ke dalam kerongkongan. Kardiak menjadi salah satu area yang dilewati sebelum proses pencernaan terjadi pada bagian lambung tengah. Ada pula persimpangan gastrofageal atau GE yang merupakan tempat bertemunya kerongkongan dan lambung. Tepatnya di ujung bagian kardiak dan sphincter kardiak
berupa otot-otot berbentuk cincin. Jelaskan fungsi dari kardia tuh untuk mencegah asam lambung agar tidak bisa naik mencapai kerongkongan. Dan selanjutnya ada fundus. Fundus itu makanan bagian atas pada lambung yang disebut fundus itu berbentuk melengkung, tepatnya berada di bawah diafragma. Fundus adalah bagian di mana makanan menuju setelah melewati kardiak. Dalam area inilah makanan akan diproses dengan cara dicerna. Dalam area ini juga makanan juga akan bercampur dengan enzim yang berasal dari lambung. Selanjutnya ada badan lambung, tempat di mana makanan dicerna. Badan lambung itu struktur selanjutnya dan satu-satunya bagian dengan fungsi paling penting. Hal itu dikarenakan badan lambung itu tempat makanan dicerna. Makanan ini juga tercampur dengan enzim hingga membuat pemrosesan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dinamakan dengan kim. Selanjutnya ada antrum. Antrum sendiri itu salah satu bagian lambung yang letaknya berada di bawah bagian paling bawah. Antrum juga disebut dengan pylorus. Antrum berbentuk melengkung karena bentuk ini memungkinkan antrum dapat menampung bagian-bagian kecil makanan atau disebut dengan kims. Setelah makanan yang sudah ditampung disalurkan ke usus halus. Nah, dan yang terakhir itu ada pylorus. Pylorus itu merupakan bagian paling akhir dari lambung. Nah, merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Struktur terakhir lambung ini memiliki beberapa bagian, seperti pylorus yang merupakan sebuah otot dengan fungsi yang berbentuk menyerupai cincin. Fungsi bagian ini adalah mengeluarkan bagian kecil makanan dari lambung. Apa saja nama-nama lapisan dinding lambung? Apa saja nama-nama lapisan dinding lambung? Apa saja nama-nama lapisan dinding lambung? Yang pertama itu ada mukosa, yaitu lapisan terdalam di lambung bekerja langsung mencerna makanan. Kedua ada submukosa, lapisan berisi jaringan ikat yang menyalurkan nutrisi untuk lambung. Ketiga ada muscularis externa atau seros, yang lapisan berupa otot yang menghasilkan gerakan peristaltik. Yang keempat ada serosa atau lapisan luar bersifat kuat yang melindungi lambung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mukosa merupakan salah satu lapisan yang ada di dalam lambung, disebut juga dengan salput lendir, lapisan yang terdalam di dalam lambung yang bekerja langsung dengan makanan yang sedang dicerna. Lapisan mukosa akan mengerut jika lambung dalam keadaan kosong dan bentuk seperti gerigi. Lalu juga ada submukosa. Submukosa yaitu terletak di bawah lapisan mukosa. Submukosa merupakan lapisan dalam lambung yang berisi jaringan ikat. Meskipun jaringan penyusun lapisan submukosa mengandung beberapa sel saraf, selain itu juga berisi pembuluh getah bening dan pembuluh darah yang fungsinya untuk menyalurkan seluruh nutrisi di dalam lambung. Lalu juga ada muscularis externa. Lapisan muscularis externa ini merupakan bagian yang menutupi lapisan submukosa tersusun dari 3 lapisan otot. Ada yang bisa melingkar, memanjang, dan menyerong. Semua lapisan ini akan membantu proses pencernaan yang muncul di dalam lambung. Otot lapisan ini akan memanjang dan memendek sehingga menghasilkan gerakan berupa sebuah gelombang. Gelombang inilah yang disebut gerakan peristaltik, di mana gerakan inilah yang membuat makanan di dalam tubuh bisa dicerna. Makanan yang ada di dalamnya teraduk, tergiling hingga rata dan menjadi halus untuk kemudian diambil nutrisinya. Selanjutnya ada serosa, yang lapisan paling bawah disebut juga dengan visceral peritoneum, merupakan lapisan dalam lambung yang terdapat di bagian paling luar. Fungsi lapisan ini untuk mengurangi gaya gesekan yang terjadi saat lambung mencerna makanan. Termasuk dengan organ lain di sekitar lambung. Karena adanya lapisan ini sehingga gesekan muncul dalam intensitas sedikit. Jenis dan fungsi enzim dalam lambung, yang itu ada 5. Fungsi enzim adalah fungsi enzim dalam lambung pada dasarnya untuk mencegah zat-zat dalam makanan. Tujuannya agar makanan tersebut mudah dicerna dan diserap dengan baik oleh usus di dalam sistem pencernaan. Yang ke-1, gastrin. Gastrin adalah salah satu hormon penting yang diproduksi
oleh sel G dalam lambung. Fungsi enzim yang satu ini yaitu merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Yang kedua, ada pepsin. Pepsin disekresikan oleh perut untuk memecah protein menjadi peptida atau kelompok yang lebih kecil dari asam amino yang diserap atau dipecah lebih lanjut di usus kecil. Dengan kata lain, fungsi enzim pepsin yaitu memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga, ada mucin. Selain dua hal di atas, ada pula enzim lainnya yang dihasilkan oleh lambung, yaitu enzim mucin. Fungsi enzim mucin yaitu melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Enzim ini dihasilkan dari sel mukosa di permukaan dalam lambung. Yang keempat, ada resinin. Fungsi enzim renin adalah untuk mengetalkan atau mengumpulkan susu dan memisahkannya menjadi gumpalan semi padat dan whey-lasoterum cair. Penggumpalan susu diperlukan karena susu yang telah masuk ke lambung harus disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bertujuan agar protein susu nanti dapat dicerna dengan baik. Yang kelima, ada asam klorida atau HCI. Fungsi enzim klorida dalam yang dihasilkan lambung cukup beragam. Pertama, enzim ini berfungsi untuk memecah protein dalam makanan. Selain itu, asam kalori juga bertugas untuk melawan serangan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan terakhir. Fungsi enzim ini yaitu mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Jenis-jenis penyakit lambung. Penyakit lambung biasanya disebut GERD yang dalam bahasa Inggris gastroesophageal reflux disease. Terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Kondisi ini beresiko terjadi pada orang lanjut usia, penderitaan obesitas, dan ibu hamil. Gejala utamanya adalah sensasi terbakar di dada. 1. Penyakit lambung itu ada gastritis, adalah perandangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tersebut: konsumsi alkohol terlebih, stres, penggunaan obat yang keliru, misalnya obat anti radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri H. pylori, dan infeksi virus. Jika dibiarkan, gastritis akut bisa menjadi gastritis koroni dan menimbulkan komplikasi serius seperti tukak lambung. Yang kedua, ada ulkus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi atau penggunaan obat yang tidak sesuai dosis. Ulkus bisa terjadi di bagian tubuh mana saja, namun ulkus sering muncul di bagian perut yang sering disebut dengan tukak lambung. Luka tersebut akibat jumlah asam yang ada dalam lambung cukup tinggi. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. Yang terakhir, kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang tumbuh di lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi, virus Epstein-Barr, dan terkena zat tertentu seperti asbestos dan bahan industri batu bara dan karet. Pada stadium awal, kanker lambung jarang menimbulkan gejala spesifik. Sering kali hanya dianggap sebagai sakit mah. Kondisi tersebut membuat kanker lambung sulit untuk dideteksi dan umumnya baru terdiagnosis setelah masuk stadium akhir. Oke, selanjutnya adalah teknologi pengobatan penyakit lambung. Yang pertama ada
Terapi PCAB. Terapi PCAB menggunakan vonoprazan untuk pasien GERD. Vonoprazan merupakan obat penekan asam lambung baru yang bisa digunakan untuk pasien GERD. Obat tersebut juga telah tersedia di Indonesia dan terapinya dinamakan potassium competitive acid blocker. Cara kerjanya yakni dengan meningkatkan pH lambung secara cepat sekaligus meredakan nyeri ulu hati, menyembuhkan esofagitis erosif yang parah secara tepat dan mampu mengontrol dengan baik sekresi asam pada malam hari. Yang kedua adalah pemberian PPI. Proton pump inhibitors melindungi usus lambung. Proton pump inhibitors atau acid blockers yang diberikan selama 2 bulan lebih untuk mengurangi kadar asam pada lambung dan membantu melindungi lapisan lambung agar usus lambung dapat pulih. Obat-obatan ini termasuk omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, dan pantoprazol. Yang ketiga adalah antibiotik. Digunakan untuk gastritis yang disebabkan bakteri H. pylori. Jenis antibiotik yang diberikan adalah amoxicillin, clarithromycin, tetracycline, atau metronidazole. Yang keempat adalah prosedur gastrektomi mengatasi kanker lambung gastrektomi. Prosedur gastrektomi mengatasi kanker lambung adalah gastrektomi. Pada prosedur ini, dokter akan mengangkat sebagian atau seluruh bagian lambung yang terkena kanker. Gastrektomi dilakukan jika kanker sudah menyebar ke bagian lain di lambung hingga ke jaringan sekitar lambung. Pada gastrektomi, sebagian jaringan ini sekitar lambung beserta kelenjar getah bening dapat ikut diangkat. Tindakan operasi khususnya gastrektomi beresiko menimbulkan komplikasi berupa pendarahan, infeksi, dan gangguan pencernaan. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit lambung. Yang pertama, kendalikan stres. Stres dapat memperburuk tanda dan gejala tukak lambung. Stres mungkin tidak dapat dihindari, tetapi kamu bisa belajar mengatasi stres dengan berolahraga, menghabiskan waktu bersama teman-teman, atau menulis dalam jurnal. Yang kedua adalah jangan merokok. Merokok dapat mengganggu lapisan pelindung perut yang membuat perut lebih rentan terhadap MAH. Merokok juga meningkatkan asam lambung. Yang ketiga adalah hindari alkohol. Penggunaan alkohol yang berlebihan mampu mengiritasi dan mengikis lapisan mukosa di perut dan usus, sehingga bisa menyebabkan peradangan dan pendarahan. Yang keempat adalah tidur yang cukup. Tidur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, menerapkan pola makan sehat. Misalnya mengkonsumsi makanan kaya serat, serta mengurangi makanan asin dan makanan olahan. Yang keenam, minum air putih. Untuk mencegah naiknya asam lambung, maka kinerja pencernaan harus lancar. Agar usus dapat bekerja lebih cepat dalam mengolah makanan, kadar pH yang seimbang dapat menunjangnya. Nah, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab yang akan dibacakan oleh Ahmad. Aku mau nanya dong. Kenalin, aku Sitayara, 31. Aku mau nanya, apa yang akan terjadi jika lambung mengalami kelebihan asam lambung? Ya, saya izin menjawab ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa yang terjadi jika lambung mengalami kelebihan asam lambung? Jawabannya adalah, paparan asam lambung pada bagian kerongkongan secara terus-menerus dapat menimbulkan beberapa komplikasi, antara lain, 1. Esofagitis. Lapisan esofagus mengalami peradangan menyebabkan iritasi, perdarahan, hingga ulcerasi pada beberapa kasus. Yang kedua adalah struktur. Adanya kerusakan yang disebabkan oleh asam lambung sehingga membentuk bekas luka yang mengakibatkan kesulitan untuk menelan, karena makanan dapat tersangkut saat melewati kerongkongan. Yang ketiga, esofagus baret, gangguan yang menyebabkan paparan berulang karena asam lambung yang menyebabkan perubahan pada sel dan jaringan lapisan esofagus. Hal ini bisa berkembang menjadi sel kanker. Sekian dari saya, apa dapat dimengerti? Dapat dimengerti, terima kasih. Nama saya Kesata Gita Febriani, absen 17, saya dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, salah satu penyakit yang berhubungan dengan lambung adalah gastroparesis. Apa sih penyebab dari gastroparesis itu?
Ya, ya, gastroparesis itu kayak sebuah gangguan lambung yang terjadi karena lambung mengalami perlambatan ketika mencerna makanan. Hal tersebut mengakibatkan gangguan pada fungsi lambung yang disebabkan oleh otot-otot pada dinding lambung tidak bekerja secara maksimal. Dampak yang dirasakan itu fungsi lambung untuk mencerna makanan pun akan terganggu. Gangguan ini umumnya terjadi pada pengidap diabetes. Apakah jawabannya sudah cukup, biasa? Sudah, terima kasih buat jawabannya. Ya, sama-sama. Ini langsung aja apa gimana? Tadi dulu jawab. Pertanyaannya gimana? Ketawa mulu, ingus gue sampai turun gini tahu. Gue capek. Maaf, sama. Buruan, gak keburu. Baca. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Tanika Luksatyani. Kalau di lambung mengalami kenaikan tingkat. Yang benar, bentar. Ayo, ulang. Ibu, buruan udah gak 1 menit lagi, buruan. Oke. Nih gue mulai ya. Kalau misalnya di dalam lambung itu mengalami kenaikan tingkat keasaman, apa yang harus kalian lakuin agar lambung kalian kembali normal? Oke, ini jadi ada Dari situ. yang pertama yaitu hindari porsi makanan terlalu banyak. Selanjutnya yang ingin bertanya adalah Tanika. Apa yang mau ditanyakan, Tanika? Nih, kalau misalnya lambung mengalami kenaikan tingkat keasaman, apa sih yang kita lakuin biar lambung itu kayak kembali normal gitu? Dari situ aja. Izin menjawab dari pertanyaan yang tadi kasih. Jadi itu ada beberapa tips untuk menghindari kejadian ini. Yang pertama itu adalah hindari porsi makan yang terlalu banyak. Kedua, minum air putih yang banyak. Terus turunkan berat badan jika diperlukan. Lalu juga bisa tarik nafas dalam-dalam. Jangan langsung tidur setelah makan. Terus selanjutnya juga konsumsi protein dan hindari lemak. Hindari kafein, alkohol, rokok, dan sebagainya. Terus juga hindari makanan yang bersifat iritan. Terus modifikasi gaya hidup. Dan cobalah untuk hindari dari stres. Segitu aja. Tanika, apakah bisa dimengerti? Ngerti. Kasih ya. Iya, sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.